Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kembali kita bertemu melalui channel YouTube HGIP Jambi dalam renungan harian hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Rabu tanggal 18 Oktober 2023, tertulis di Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9. Isinya saya akan bacakan demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang lidah tak bertulang, tapi tak terbatas kata-kata diungkapkan. Itulah slogan yang sering kita dengar dan yang sering kita perdengarkan. Di lidah yang tak bertulang tersebut, atau dengan lidah yang tak bertulang tersebut, ada banyak kata, ada banyak perkataan yang boleh kita ucapkan ke semua. Apakah itu kepada sesama, misalkan sesama satu kelompok, dan di luar kelompok kita masing-masing. Apakah itu perkataan yang memuji, dan juga perkataan yang mendiskreditkan, atau katakanlah perkataan yang memojokkan, yang merendahkan mereka di dalam status sosialnya. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lidah memang salah satu alat dari tubuh kita yang kecil namun terlindungi. Dari sana kita melihat kenapa itu harus dilindungi dan kenapa lidah itu tidak bertulang. Memang boleh kita katakan kalau memang bertulang, mungkin kita dalam hal berbicara akan kaku, mengunyah makanan pun kita agak susah dan menjadi susah, atau menelan pun tidak boleh jadi kalau lidah bertulang. Untunglah lidah itu tidak bertulang, maka kita bebas berbicara, menelan atau mengunyah yang kita konsumsi, tak ada halangan. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Yakobus mengatakan tentang fungsi atau makna lidah. Dengan menjaga lidah, dengan mengawasi lidah, maka kita boleh mengawasi perbuatan-perbuatan kita untuk mensesuaikan, apalagi sebagai orang Kristen, mensesuaikan kepada yang diingini oleh Allah. Namun ketika kita tidak mampu menguasai lidah, maka akan banyak hal-hal yang merugikan hubungan kita dengan orang lain, atau perkataan kita kepada orang lain. Jadi bukan hanya merugikan orang lain, ketika kita tidak mampu dan tidak mau mengendalikan lidah, tetapi merugikan kita secara secara pribadi pun akan boleh terjadi. Oleh sebab itu, biarlah yang diberikan Tuhan yang juga sangat berharga dalam kehidupan kita,
kita gunakan, kita manfaatkan demi kemuliaan nama Tuhan. Sebab dengan lidah kita boleh memuji Tuhan, dan dengan lidah yang sama juga kita boleh mengutus sesama. Itu adalah pemberian Tuhan. Lidah itu, alat tubuh itu adalah pemberian Tuhan kepada kita dengan sempurna. Karena itu diberikan Tuhan kepada kita, marilah kita gunakan, kita manfaatkan ke hal-hal yang diingini oleh Tuhan, ke pekerjaan-pekerjaan yang membangun dan memuliakan nama Tuhan. Melalui perkataan dan melalui perbuatan, maka kehadiran kita sebagai orang yang mampu dan mau mengendalikan lidah adalah kehadiran yang membangun hubungan baik, yang membangun relasi yang baik di antara sesama kita dan hubungan kita kepada Allah. Marilah kita saling membangun, saling menopang di dalam kehidupan yang kita alami. Dan sebagaimana kita sadari atau kita alami bahwa kehidupan di akhir-akhir ini semakin cenderung menghadapi aneka banyak persoalan. Tetapi dengan kesediaan untuk memanfaatkan lidah, alat bicara kita, maka marilah kita secukupnya berbicara, tidak terlalu banyak bicara, tetapi pembicaraan pun yang kita laksanakan, biarlah semakin memotivasi, semakin membangun, semakin menghadirkan sukacita. Oleh sebab itu, selamat untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan mewujud nyatakan hubungan kita dengan Tuhan dengan membangun hubungan relasi yang baik dengan sesama, saling memotivasi, saling memperhatikan, saling mendukung, karena itulah bagian daripada kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami hari ini agar alat tubuh lidah, walaupun kecil bentuknya, namun fungsinya adalah sangat menentukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberikan itu sempurna bagi kami, maka biarlah kami memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal yang memuliakan dan memuji nama-Mu selalu. Membangun relasi yang baik, membangun persekutuan yang baik di antara sesama kami. Dan kami menjadi berkat bagi semua. Serta kami Tuhan untuk melakukan dan melanjutkan tugas-tugas kami hari ini dan ke depan. Dan biarlah di setiap aktivitas kami Tuhan selalu nyata sukacita untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Horas.